Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa kembali dengan dapur kita. Di kesempatan sore hari ini, dapur kita masih akan membagikan menu takjil yang pastinya seger-seger, yang pasti sangat kalian sukai ya. Dan hari ini dapur kita akan membuat es lumut melon yang pastinya sangat mudah sekali proses pembuatannya. Jadi cocok sekali sebagai menu pembuka puasa bagi kalian yang mempunyai waktu singkat. Dan tak usah berlama-lama, yuk langsung saja menuju ke tutorialnya. Yang pertama, di sini saya mempunyai satu bungkus Nutrijel dengan rasa mangga, yang satu bungkus lagi Nutrijel rasa plain. Kemudian gula pasirnya sebanyak 150 gram, ada juga es batu, kemudian susu kental manis, juga susu UHT. Dan kemudian untuk airnya di sini saya gunakan sebanyak 800 ml. Dan setelah semua bahan kita siapkan, kita akan langsung saja menuju proses pemasakannya ya. Untuk bahan satu lagi bisa kita tambahkan pewarna makanan ya, namun untuk pewarna makanan tersebut opsional, disesuaikan dengan selera. Untuk langkah pertama, di sini kita buka Nutrijelnya, kemudian kita tuangkan ke dalam panci, lalu tuangkan gula pasir yang telah kita siapkan tadi ke dalam panci juga. Kemudian kita aduk-aduk sampai dua bahan ini tercampur rata. Dan setelah itu masukkan air yang telah kita siapkan di awal tadi ke dalam panci, lalu kompor bisa kita nyalakan. Dan jika kalian menyukai warna yang strong untuk es lumut melon yang kita bikin hari ini, kita bisa tambahkan beberapa tetes pewarna makanan dengan warna hijau ya. Namun jika kalian tidak suka, tidak ditambahkan dengan pewarna makanan, tidak masalah. Makanya untuk pewarna makanan ini opsional saja. Kemudian kita aduk-aduk biar semua bahan tercampur rata, dan akan kita masak sampai Nutrijelnya ini mendidih dan matang. Dan sembari memasak Nutrijelnya, di sini saya ingin menyapa teman-teman semua ya. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang hingga saat ini selalu mendukung channel saya. Karena tanpa dukungan dari kalian, channel saya tidak akan sampai di posisi seperti ini. Saya tidak bisa membalas semua kebaikan kalian, saya hanya bisa mendoakan semoga semua kebaikan kalian diberikan beribu-ribu lipat kebaikan dan dimudahkan segala urusannya, diberikan kelancaran rezeki dan juga kesehatan untuk teman-temanku semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel saya, cara untuk mendukung channel saya ini, tekan tombol share, like, dan subscribe. Dan supaya tidak ketinggalan resep terbaru dari saya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Terima kasih. Dan kita kembali ke video ya teman-teman. Di sini untuk agar-agarnya sudah mulai mendidih. Kita tunggu sebentar lagi sampai benar-benar mendidih supaya nanti hasilnya bagus ya ketika agar-agar kita masak dengan kondisi yang benar-benar mendidih. Kemudian setelah seperti yang nampak di layar, kompor bisa kita matikan, lalu kita aduk-aduk sebentar. Kemudian lanjut masukkan fruit acid yang terdapat di kemasan Nutrijel, lalu aduk-aduk kembali dan kita biarkan sampai setengah dingin. Kemudian di sini saya juga telah menyiapkan panci yang berisi es batu di awal tadi ya. Kemudian langsung saja kita tuangkan Nutrijel yang telah kita masak tadi ke dalam panci. Lalu kita aduk-aduk supaya terbentuk lumut. Untuk tekstur lumutnya sendiri tergantung pada pengadukan kita ini ya. Jika kita mengaduknya agak lama, tekstur lumut yang dihasilkan bisa agak sedikit kecil ya. Namun kita ketika mengaduknya perlahan, tekstur lumut yang dihasilkan juga akan besar-besar. Jadi untuk bentuk lumutnya ini tergantung dengan adukan yang kita lakukan ini ya teman-teman. Dan di sini sepertinya wadah yang saya gunakan ini kurang besar ya, makanya saya kurang leluasa untuk proses pengadukannya. Saya akan memindahkan saja di wadah yang sedikit besar ya sebentar lagi supaya nanti proses pengadukannya lebih mudah dan hasil lumut yang didapat seperti yang saya inginkan ya, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Dan sebelum saya pindahkan, di sini saya akan menambahkan susu kental manis terlebih dahulu ya, supaya nanti kuah yang dihasilkan akan terasa manis ketika kita menambahkan susu kental manisnya.
Saya masih bertahan mengaduk-aduk sebentar ya teman-teman, karena wadah yang saya maksud masih saya siapkan, jadi sebentar lagi saya akan memindahkannya ya, jadi ditunggu sebentar. Nah ini karena saya mengaduknya terlalu kencang makanya ada yang meluber ya, jadi ini saya juga masih menunggu wadahnya, tapi saya tidak berhenti mengaduk supaya nanti tekstur lumut yang saya hasilkan ini agak sedikit kecil ya, karena ketika saya menghentikan proses pengadukan maka tekstur lumutnya nanti akan besar-besar dan itu juga tidak mempercantik es yang kita hasilkan hari ini. Untuk es lumut melon yang kita bikin hari ini, selain sebagai menu takjil, ini juga sangat cocok sekali sebagai menu ide jualan ya, karena biasanya setiap bulan puasa banyak sekali sore hari itu ibu-ibu yang berburu menu takjil ya, terutama untuk es. Apapun varian es pasti sangat-sangatlah laris manis di pasaran ya, karena es merupakan menu yang sangat cocok sekali sebagai menu takjil ataupun menu pembuka puasa. Apalagi apabila kalian ingin berbagi takjil, menu es ini sangat cocok sekali dibagikan ya, karena prosesnya sangat mudah, rasanya pun juga sangat enak. Dan di sini saya mulai menuangkan es lumutnya ke dalam wadah yang lebih besar ya, supaya mempermudah saya untuk melakukan proses pengadukan dan nanti hasil lumut yang didapat pun bisa maksimal. Setelah saya menyelesaikan proses pengadukan ini, nanti saya akan pindahkan lagi ke panci yang awal ya, supaya nanti ketika kita hidangkan wadahnya itu terlihat cantik ya teman-teman. Dan setelah lumut yang saya hasilkan saya rasa pas, di sini saya juga akan menambahkan susu UHT sebagai kuahnya. Kemudian setelah semua pas, bisa saya pindahkan lagi ke wadah yang di awal tadi, kemudian siap untuk disajikan sebagai menu pembuka puasa kita di bulan puasa bulan ini. Semoga resep yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya, dan semoga menginspirasi kalian dalam menyiapkan menu-menu berbuka puasa yang simple, praktis, dan tentunya sangat disukai oleh semua anggota keluarga. Dan hasilnya seperti yang nampak di layar ya teman-teman. Setelah es lumut jadi, penampakannya sangat menggoda sekali, jadi kita tidak usah beli di luaran, cukup bikin saja dengan bahan-bahan yang simpel dan sederhana, kita sudah bisa membuat menu takjil yang sangat istimewa. Dan saya rasa video saya hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Apabila ada salah-salah kata maupun banyak kekurangan dari saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.